Selamat pagi semua anak-anak dan selamat berjumpa pada pertemuan kita tema 2B subtema 1 pada pembelajaran 3. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu memohon kekuatan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih kami haturkan kepadamu atas semua tuntunan dan bimbinganmu, ya Bapa, sehingga saat ini kami boleh memulai kegiatan belajar kami. Semoga apa yang kami bahas dan pelajari bersama boleh bermanfaat kepada kami semua. Dampingilah kami ya Bapa, agar kami tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Bapa di surga, inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari kita bersama-sama melihat muatan pembelajaran dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Bahwa dalam subtema 1 ini, yaitu bermain di lingkungan rumah, kita akan melihat 3 muatan pembelajaran, yaitu SBDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Dalam muatan tersebut, kita akan melihat juga materi, yaitu yang pertama adalah menyanyikan lagu sesuai kuat dan lemah nada pada lagu. Ya, kita juga telah mempelajari panjang pendek setiap nada dalam lagu. Untuk hari ini kita melihat kuat dan lemah nada pada lagu. Materi yang kedua, menyebutkan benda sesuai dengan ciri-ciri dan makna kata. Dan materi yang ketiga, itu menuliskan bentuk penjumlahan berulang dan perkalian berdasarkan gambar. Mari kita lihat materi yang pertama. Yaitu halaman 14. Menyanyikan lagu sesuai kuat dan lemah pada lagu. Misalnya kita lihat lagu Awan Putih, kita sudah mendengar semua contoh lagu Awan Putih ciptaan A.T. Mahmud. Nah, bernyanyi berarti menyuarakan sebuah lagu. Ya, setiap kita menyanyi, ya biasanya kalau masuk di kamar mandi, biasa kita sering menyanyi. Dalam menyanyi itu kita menyuarakan sebuah lagu. Mengikuti ibadah, baik di gereja ataupun di sekolah, menyanyi itu berarti menyuarakan sebuah lagu. Menyanyikan lagu wajib, ya kita menyuarakan lagu wajib. Sama seperti nanti pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 yang bertepatan dengan hari ulang tahun negara kita, negara Republik Indonesia. Kita akan berlomba dalam menyanyikan lagu Hari Merdeka. Berarti saat itu nantinya kita akan menyuarakan lagu Hari Merdeka. Nah, sama seperti itu. Tentu setiap lagu
yang kita nyanyikan di dalam lagu tersebut ada nada panjang, ada nada pendek. Selain itu juga ada namanya tekanan kuat, ada juga namanya tekanan lemah pada nada lagu tersebut. Nah, bernyanyi dengan memperhatikan irama. Ya, ada namanya irama, ada juga namanya birama. Nanti kita lagi perjelas mana yang disebut irama, mana yang disebut birama. Untuk saat ini kita akan melihat tekanan kuat dan lemah pada setiap lagu. Ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendek bunyi. Nanti kita lihat apa yang disebut dengan irama. Ada irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Jadi itu yang kita mau lihat nantinya. Lalu mari kita sama-sama melihat teks lagu Awan Putih. Contoh lagu, aduh salah. Jangan dilihat kopnya di atas anak-anak. Lagu Awan Putih ciptaan Ateh Mahmud. Ada notnya, sekali lagi angka yang ada pada lagu itu disebut not. Nah, kita akan lihat penggalan daripada lagu Awan Putih. Kulihat awan seputih kapas. Kita penggalkan satu baris. Yang kita mau lihat di sini anak-anak adalah nada yang dinyanyikan dengan tekanan kuat dan lemah. Seperti pada ada tanda lingkaran merah, di bawahnya dinyanyikan dengan tekanan kuat. Ya, jadi bagian yang bertanda lingkaran merah di bawahnya dinyanyikan dengan tekanan kuat. Tekanan kuat pada lagu Awan Putih tepat pada ketukan pertama setiap birama. Jadi ada garis lurus dari atas. Dalam satu ruas itu disebut satu birama. Seperti contoh kita lihat ada tanda 0, angka 5 atau sol, mi, re. Dalam satu ruas itu disebut satu birama. Jadi ada 4 ketukan, 0 juga memiliki 1 ketukan, sol 1 ketukan, mi 1 ketukan, re 1 ketukan. Maka jumlah ketukan dalam satu ruas birama terdiri dari 4 ketukan. Dengan menyanyikan nada pendek. Sudah nyata dilihat atau terbukti kita lihat tidak ada dinyanyikan dengan nada pendek karena tidak ada tanda titik. Kita sudah pelajari itu. Lalu birama yang kedua atau yang berikutnya ada do titik, mi titik. Do itu yang di bawahnya ada ah dari kata awan,
dinyanyikan dengan tekanan kuat. Karena itu merupakan ketukan pertama atau birama pertama. Jadi di situ dinyanyikan. Dalam menyanyikan kata awan ini, seperti pada pembelajaran kita minggu lalu, bahwa dinyanyikan dengan nada panjang. Mengapa dinyanyikan dengan nada panjang? Karena di situ ada tanda titik, artinya ditahan. Maka dinyanyikan dengan nada panjang. Dan ketukan pertama seperti pada materi kita hari ini dinyanyikan dengan tekanan kuat. Birama yang ketiga, yaitu ada nol, sol, si, la. Seputih dinyanyikan dengan nada pendek, dengan tekanan lemah, karena nol itu artinya diam, tapi memiliki satu ketukan. Nol adalah merupakan tanda diam, tidak dibunyikan, tidak dinyanyikan, tetapi satu ketukan atau satu birama, bukan irama, satu birama. Maka di situ dinyanyikan dengan tekanan lemah. Untuk birama yang keempat, yaitu sol, titik, fa, titik, dengan kata kapas. Sol dinyanyikan dengan tekanan kuat, yaitu dari kata ka, karena merupakan ketukan pertama atau nada pertama. Mari kita perhatikan contoh penggalan sebuah lagu Awan Putih. Dari contoh ini bisa menggambarkan untuk syair berikutnya, yaitu arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan kurai ku bawa pulang. Setiap nada pertama atau ketukan pertama, bila di situ tidak ada tanda diam yaitu angka 0, maka lagu tersebut atau nada tersebut dibunyikan dengan tekanan kuat. Yang kedua, apabila lagu di situ karena setiap baris pada ketukan pertama dari lagu Awan Putih ada tanda 0, maka setiap lagu dinyanyikan dalam satu baris itu dibunyikan dengan tanda atau dengan nada lemah. Semoga dengan penjelasan dalam materi tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah dalam menyanyikan sebuah lagu atau menyuarakan sebuah lagu bisa dipahami dan bisa disimak dengan baik. Anak-anak sekalian, mari kita mencoba kembali melihat materi kita yang kedua. Kenapa? Yaitu menyebutkan benda sesuai dengan ciri-cirinya dan makna kata. Kita akan lihat pada buku teks halaman 15 dan 16. Mari kita baca bersama-sama. Di rumah Nina terdapat banyak benda. Benda-benda tersebut memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ada benda yang memiliki permukaan halus, ada juga yang memiliki permukaan kasar. Kasar dan halus suatu benda disebut tekstur.
Jadi kasar dan halus, suatu benda disebut tekstur. Kalau diputar, tekstur adalah kasar dan halusnya suatu benda. Itu yang disebut tekstur. Kita lihat gambarnya, pakaian memiliki permukaan halus. Selain tekstur, benda juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada benda yang mempunyai bentuk tetap. Ada benda yang mempunyai bentuk tidak tetap. Contohnya air. Air yang dipindahkan ke dalam gelas mempunyai bentuk menyerupai gelas. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Wujud benda ada 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Sekali lagi, padat, cair, dan gas. Ketiga wujud benda tersebut memiliki ciri-ciri berbeda. Kita mulai dari benda padat. Ciri-cirinya tetap, tidak biar dipindahkan ke tempat yang lain, tetap seperti itu, tidak akan berubah. Misalnya, pensil bila dipindahkan ke dalam tempat pensil, tetap seperti pensil. Pensil bila dimasukkan di dalam gelas, tetap seperti pensil. Itulah yang disebut tetap, tidak berubah. Ya, kedua, tidak berubah. Ketiga, tidak mengalir. Jadi itu ada 3 ciri-ciri benda padat. Nah, ini 3 wujud benda dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri benda padat, tetap, tidak berubah bentuk, dan tidak mengalir. Sekarang kita akan melihat benda cair dengan ciri-cirinya. Benda cair. Contohnya es, air, oli, bensin, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya untuk mengetahui suatu benda, apabila benda itu mengalir ke tempat yang lebih rendah, maka benda itu adalah benda cair. Air kalau dituangkan, dia akan mencari jalan untuk mengalir ke tempat yang lebih rendah. Bensin, minyak, sampo, hembodi, dan lain sebagainya. Hand sanitizer, ya pastikan mengalir apabila hand sanitizer itu dalam jumlah banyak. Yang kedua, mengikuti tempatnya atau wadahnya. Contoh bensin, bila dimasukkan di dalam bensin, maka kelihatannya seperti botol. Minyak goreng, bila dimasukkan dalam gelas, maka bentuk dari minyak goreng itu seperti gelas. Maka itu dikatakan mengikuti tempatnya atau wadahnya, berbeda dengan benda padat. Yang ketiga, bisa berubah bentuk. Misalnya, bila dituangkan ke dalam botol akan seperti bentuk botol. Nah, itu namanya berubah bentuk. Bila dimasukkan di dalam ember, maka bentuknya seperti ember.
Ya. Yang berikut benda gas. Ciri-cirinya, 1, tidak bisa dilihat. Karena benda gas itu ya misalnya balon, bila kita tiup atau dipompa, maka yang ada di dalam balon itu akhirnya balon itu mengembang jadi besar adalah gas. Contoh yang kedua, ya misalnya kalau kita memasang, ibu di rumah hendaknya mau memasak, lalu ibu mencoba mengganti tabung gasnya. Apabila pemasangan regulator daripada tabung gas ini tidak rapat, maka akan ada bunyi yang sepertinya bunyi meletus. Tetapi bunyi itu tidak nampak dilihat karena itu adalah angin. Contoh yang ketiga daripada gas. Sebuah mobil bisa berjalan di atas aspal atau beton yang begitu keras karena gas di dalam ban itu diisi oleh gas. Karena di dalamnya ada merupakan ruang kosong. Jadi gas ini tidak bisa dilihat, selalu mengisi ruang kosong. Dan yang ketiga, bergerak seperti angin. Walaupun kita tidak lihat, tapi yang menggerakkan benda apabila ada bunyi angin yang kita lihat seperti angin topan, ya yang menggerakkan itu adalah angin. Dan angin itu merupakan benda gas. Semoga dengan penjelasan ciri-ciri benda dan wujud benda serta bentuk daripada contoh daripada benda dari 3 wujud itu bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik. Mari kita mencari makna kata yang telah kita baca tadi, yaitu pada buku teks halaman 16. Nomor 1, gelas memiliki permukaan yang halus. Arti daripada permukaan adalah bidang rata di atas suatu benda. Permukaan adalah bidang rata di atas suatu benda. Yang kedua, bentuk air menyerupai wadahnya. Bentuk artinya rupa atau wujud yang ditampilkan. Yang ketiga, salah satu wujud benda cair adalah cair. Wujud artinya rupa dan bentuk yang dapat diraba. Itulah makna kata dari ketiga ciri-ciri benda yang telah kita pelajari bersama pada kesempatan ini. Semoga bisa dimengerti, bisa disimak dengan baik. Makna kata ini Ibu Guru harap supaya bisa dicatat kembali di buku catatan Anda masing-masing, dan jangan lupa selalu menggunakan tulisan tegak bersambung. Terima kasih sudah banyak yang menulis dengan rapi, dengan bersih dalam bentuk tulisan tegak lepas. Tapi untuk materi-materi kita yang ada di kelas 2, kita mulai belajar juga dengan menulis tegak bersambung. Ya, bahkan ada juga yang menulis, kalau menulis matematika penjumlahan itu bilangan dalam bentuk penjumlahan sudah cukup rapi dan bersih. Hanya kita juga belajar merapikan
pekerjaan kita, tulisan kita dalam bentuk tulisan tegak bersambung. Nah, jadi ini makna kata dari buku teks halaman 16. Ada 3 makna kata yang kita akan lihat pada materi kita hari ini. Selain menulis makna kata, kita juga harus memahami dan menulis bentuk penjumlahan berulang dan perkalian berdasarkan gambar. Mari kita agamati dulu gambar. Di situ ada gambar bola yang berwarna ungu. Dalam satu kotak atau satu kelompok gambar itu terdapat 5 bola ungu. Jadi ada 3 kelompok, masing-masing terdapat 5 buah bola. Kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3. Atau kotak pertama ditambah kotak kedua ditambah kotak ketiga. Nah, gambar ini dalam bentuk penjumlahan. Mengapa dikatakan bentuk penjumlahan? Karena tanda operasinya di situ adalah tanda tambah. Maka dikatakan penjumlahan. Karena kita tahu bahwa dalam pelajaran matematika kita akan mempelajari 4 tanda operasi, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk saat ini kita belum sampai pada tanda operasi bagi. Kita tahu bahwa perkalian itu bersambung dengan penjumlahan. Mengapa dikatakan bersambung? Seandainya ini anak-anak dia berteman. Karena arti dari perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Maka dengan itu dikatakan berteman. Untuk mencari hasil perkalian, maka kita akan selesaikan dalam bentuk penjumlahan. Pada gambar di atas, kita akan bawa dalam penjumlahan, yaitu 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Itu bentuk penjumlahannya. Sekarang kita pindah ke dalam bentuk perkalian berdasarkan gambar. Kita lihat berapa kali kita menjumlah, yaitu 3 kali karena 3 kelompok. Kita tulis 3. Langsung tulis kali. Berapa jumlah bola yang kita jumlahkan? Yaitu 5. Maka dengan itu muncul perkalian 3 kali 5. 3 kotak kita jumlahkan dengan isi setiap kotak itu adalah 5 biji bola. Maka untuk menulis bentuk perkalian dari gambar itu, sekali lagi Ibu Guru jelaskan bahwa 3 kali 5 sama dengan 15. Artinya 3 kali menjumlah angka 5, yaitu 5 tambah 5 sama dengan 10, tambah 5 sama dengan 15. 3 kali 5 sama dengan 15. Artinya 3 kali menjumlah angka 5. Contoh yang kedua, 4 kali 2 sama dengan 8. Itu keliru ini. 5 itu diganti 2. Sorry. Materi yang kedua
Angka 5 itu diganti angka 2. Jadi 4 kali 2 artinya 4 kali menjumlah angka 2. Yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4, tambah 2 sama dengan 6, tambah 2 sama dengan 8. Jadi arti dari perkalian adalah penjumlahan secara berulang seperti contoh di atas. Sekali lagi angka 5-nya 4 kali 5 itu diganti menjadi 2. Nah, dengan demikian materi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan dan lewat materi di depan layar kita masing-masing. Yang terakhir, Ibu Guru kirim 2 nomor tugas. Tugas yang pertama yaitu menuliskan arti kata-kata, halus, kasar, lembut, dan keras. Yang kedua atau soal yang kedua, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang tepat sesuai dengan gambar. Isi bentuk penjumlahan, setelah itu dalam bentuk perkalian, dan isi hasil terakhir daripada penjumlahan dan perkalian bilangan berdasarkan gambar. Dengan demikian pertemuan kita sampai di sini. Jangan lupa layarnya diputar ulang atau kalau bisa di screenshot saja supaya bisa jelas. Dan makna kata tadi jangan lupa ditulis menjadi catatan. Begitu juga di perkalian tadi dalam slide yang ke-10. Jangan bosan anak-anak untuk latihan menulis, karena tanpa latihan tulisan tidak akan berbentuk, apalagi di masa pandemi ini. Mari kita anak-anak belajar seperti seorang ayah yang selalu rajin mengasah pisau. Semakin banyak kali diasah, semakin tajam. Jadi demikian kita sebagai anak sekolah, semakin banyak membaca, semakin banyak dipahami dan banyak bisa diketahui dari pembelajaran kita. Maka dengan itu, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami haturkan kepadamu ya Bapa atas semua tuntunan dan penyertaan-Mu yang selalu nyata bagi kami secara khusus dalam kegiatan belajar kami di sepanjang hari ini. Bapa di surga, sertai kami semua. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, pembimbing kami semua, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Sekali lagi Bu Guru tayangkan tentang tugas yang akan dikerjakan pada hari ini. Selamat bekerja.